What's up guys, kembali lagi bersama gua Hendra Lovejoy. Dan buat teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya, thank you so much. Buat komen, buat pertanyaan yang udah kalian tulis lewat WhatsApp, lewat kolom komentar, semua thank you so much. Ada banyak pertanyaan seputar urologi, URS, ginjal, batu ginjal ke saya lewat WhatsApp, telepon WhatsApp, lewat komen, dan ada beberapa pertanyaan tentang nutrisi atau makanan apa aja yang sekarang saya konsumsi. Dan ini dia, mumpung saya lagi menikmatinya. Ini ada mangga, potongan mangga, jeruk, pepaya, dan di bawahnya ada guava ya. Setelah saya menghadapi apa yang namanya penyakit batu ginjal, saya memutuskan diri saya untuk menjadi vegan guys. Menjadi vegan itu tidak memakan daging, jadi hanya sayur, buah seperti itu, supaya ginjal saya di dalam bekerjanya lebih ringan guys. Karena sebenarnya yang membentuk batu itu sendiri adalah daging-dagingan, terutama binatang berkaki empat ya. Dan sebelum saya mengkonsumsi buah-buahan, saya menambahkan irisan jeruk lemon di buah, di salad buah ini. Jadi konon katanya irisan jeruk lemon dapat mengikis batu ginjal yang ada di ginjal. Mudah-mudahan itu benar adanya ya guys ya. Buat teman-teman yang masih mengkonsumsi daging sapi, sate, kambing, atau mungkin yang non muslim masih mengkonsumsi daging babi, pork, seperti saya di Bali ada babi guling dan lain sebagainya, lebih baik hindari itu semua mulai dari sekarang guys. Karena itu sebenarnya nggak bagus buat ginjal. Dan ada beberapa statement yang menyatakan bahwa batu ginjal terbentuk dari kacang-kacangan juga, tapi menurut saya batu ginjal yang terbentuk dari kacang-kacangan mungkin tidak sesolid, tidak sekokoh batu yang ditimbulkan dari daging-dagingan. Dan seperti kita meringankan kinerja ginjal kita di dalam. Jadi saya memilih untuk mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan kondisi yang saya rasakan adalah ya semakin baik. Berat badan saya berkurang dari yang tadinya hampir 100 kg, 99, sekian kilogram, semenjak saya vegan beberapa tahun terakhir, semenjak saya last operasi terakhir tahun 2018. Dan 2018 akhir atau di 2019 awal, di awal mungkin saya flexitarian, jadi hanya memakan sedikit daging. Karena untuk menjadi real vegan itu butuh proses, butuh step by stepnya. Jadi mungkin saya hanya makan rendang beberapa potong, hanya makan ikan laut seperempat potong dari satu potongan utuh bagian tengah-tengah ikan tuna, atau satu robekan kecil untuk daging ayam di bagian paha atau di bagian dada. Tapi yang jelas semenjak saya memutuskan untuk menjadi vegan, saya merasakan badan saya menjadi lebih ringan, dan kinerja ginjal yang kadang-kadang ada kejutan, ada rasa ya seperti ditusuk jarum di bagian perut kanan. Karena yang bermasalah sebenarnya perut kanan saya guys, ginjal kanan saya itu menjadi berkurang guys. Jadinya nggak begitu kerasa banget. Awal-awalnya mungkin setelah operasi mungkin masih terasa setiap hari. Dan
sekarang mungkin hanya ya seminggu sekali, dan perbanyak juga air putih, konsumsi air putih, sayur-sayuran, dan ya jadi saya untuk daging-dagingan sudah stop stop sama sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini ada yang mungkin tergerak hatinya untuk mengurangi juga. Ini bukan, mungkin tidak perlu untuk menjadi vegan seperti saya, tapi mengurangi konsumsi daging-dagingan, sapi, kambing, dan untuk teman-teman non muslim bisa mengkonsumsi babi dan lain sebagainya, itu bisa dikurangi. Ya mungkin hanya ingin merasakan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, atau mungkin untuk ginjal yang lebih baik mungkin bisa stop sama sekali. Dan ya itu yang saya konsumsi akhir-akhir ini guys. Jadi cuman buah, mungkin lauknya mungkin tahu tempe doang, dan berani untuk tidak bosan dengan konsumsi makanan seperti itu. Dan untuk vegan, tidak telur, tidak susu ya guys ya, karena ada artikel yang saya baca di internet bahwa batu ginjal juga terbentuk dari jenis-jenis dairy, jenis-jenis produk binatang seperti susu, keju, dan lain sebagainya. Tidak begitu juga yang saya dengar dari susu kedelai ya, mungkin ada terbentuk tapi mungkin tidak sesolid menghasilkan batu ginjal sesolid yang ditimbulkan oleh bahan makanan dari binatang. Kalau dari tumbuh-tumbuhan oke, membentuk batu, tapi mungkin dia lebih gampang larut, lebih gampang dipecah lewat ESWL. Jadi sinar kejut, saya udah 2 kali juga sinar kejut ya di sebelah kiri. Maaf guys. Di sebelah kiri ada juga batu berukuran 0,7 mili. 0,7 mili untuk tembakan pertama. Saya dijadwalkan 1200 kali tembakan, 1 kali ESWL. Rapid ya, berturut-turut tak 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 tak. Setelah sekian kali tembakan, kecepatan dan kekuatan ditambahkan oleh petugas ESWL. Setelah 1200 kali tembakan, nextnya saya 2 minggu kemudian saya di USG dan batunya berkurang jadi 0,65. Mungkin dari tembakan pertama dia berkurang jadi 0,05 mili. Akhirnya setelah tembakan kedua USG batunya hilang karena ukuran dari ureter itu sendiri adalah 0,5 mm guys. Jadi batu yang mungkin berukuran seperti besarnya seperti ukuran ureter, mungkin dia bakalan keluar otomatis ke bawah. Dan perbanyak minum, ada rasa nyeri sekali-sekali, mungkin itu batunya turun. Perbanyak buah, perbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung air, semangka, melon, pepaya, jeruk mungkin. Dan air hangat dengan perasan jeruk juga membantu saya di pagi hari kadang-kadang. Dan untuk proses URS sendiri, banyak teman-teman yang bertanya, untuk proses URS itu berapa lama ya guys? Untuk URS itu jadi jika kita udah disiapkan schedule jadwal URS oleh dokter, berarti dokter udah melihat ada batu yang nyangkut di ureter. Jadi proses URS itu jadi kamera masuk lewat penis. Jadi kamera itu masuk ke kantong kencing. Terus dokter ahli urologi akan mencari saluran kencing ureter bawah.
em, lalu mencari batu yang menyumbat urin untuk turun ke bawah guys. Jadi batunya itu akan dipecah-pecahkan dengan sinar laser, tak tak tak. Setelah batu mungkin hancur, dokter akan selesai dan dipasanglah DJ stand. DJ stand mungkin bisa searching di Google. Jadi bentuk D-nya itu di kantong kencing dan J-nya itu mungkin di bagian ginjal ya. Jadi dinamakan DJ stand. Setelah pemasangan DJ stand, saya kembali pulang dan ya dokter sarankan untuk tetap minum air putih yang banyak, karena jarak antara dinding ureter dengan DJ stand itu sangat berdekatan mungkin pada saat kita minum, jadi ada jarak. Sebenarnya rasa sakit yang teman-teman tanyakan di kolom komentar, mungkin rasa sakit itu mungkin adalah reaksi tubuh, mungkin ya reaksi tubuh dimasuki benda asing dan mungkin itu reaksinya rasa sakit, ada rasa seperti ketusuk-tusuk, mungkin itu normal ya. Tapi saya berpikir untuk tetap positif dan tidak begitu memikirkannya, karena saya yakin bahwa ketika dokter bilang tidak apa-apa ya saya bakalan tidak apa-apa, karena dokter saya yakin lebih tahu akan kondisi pasiennya. Dan setelah 2 minggu atau 3 minggu dicabutlah DJ stand. Jadi ada cairan yang disuntikkan ke dalam penis saya dan cairan mungkin anestesi mungkin ya, jadi tidak terasa sakit di bagian dalam kelamin pada saat dimasukkan kamera yang akan melihat ke dalam, lalu dokter akan mencabut ujung dari DJ stand bawah, lalu akan mencabut. Proses nggak sampai 1-2 menit guys, dan setelah itu saya boleh pulang. Saya naik motor seperti biasa dan saya membuat video pertama saya yang menunjukkan DJ stand itu, dan semua baik-baik saja sampai sekarang. Dan untuk ada teman yang bertanya apakah masih bisa ereksi atau apa segala macam, saya sudah 2 kali URS dan maaf, penis saya masih bisa ereksi dan semua baik-baik aja. Dan ada yang bertanya bahwa apakah bahaya jika melakukan URS, dan bahaya itu tidak diukur dari jika kita URS. Saya tidak begitu paham dengan pertanyaan teman yang soal bahaya atau enggaknya, tapi yang jelas kalau dokter sudah menentukan untuk URS pasti ada ketentuan, pasti udah ada perhitungan untuk menindaklanjuti ke tahap URS. Mungkin dokter akan memeriksa jantung, kondisi pasien dengan kesehatan yang memungkinkan dulu, baru dokter akan memutuskan untuk URS. Dan ya percaya sama dokternya. Dokter sudah kuliah sekian lama, dokter sudah praktek sekian lama untuk mendalami bidang urologi seperti yang kita alami. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan soal URS, soal ginjal, batu ginjal, ke saya bisa WhatsApp saya di nomor yang sudah tertera di video saya pertama atau di video saya yang kedua, mungkin saya agak lupa. Tapi mungkin bisa bertanya lagi di kolom komentar. Itu aja yang bisa saya share sekarang. Mungkin nextnya bisa saya bacain satu persatu pertanyaan-pertanyaannya untuk session tanya jawab. Dan buat teman-teman yang punya masalah ginjal, masalah batu ginjal, ureter dan lain sebagainya, tetap berpikiran positif guys. Tuhan tidak mungkin memberikan cobaan kepada umatnya yang tidak mungkin kita bisa menjalaninya, dan tetap berdoa sama Tuhan bakalan baik-baik saja. Dan ginjal kita memiliki kekuatan yang luar biasa sebenarnya, tapi kalau kita jaga dengan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu berpengaruh juga dengan kondisi ginjal kita, kondisi organ dalam kita. Dan saya rasa ginjal juga berhak mendapatkan yang terbaik. Mungkin ini adalah pekerjaan saya sebelumnya adalah
terapis guys. Terapis itu dia massage, jadi istilahnya tukang pijat, orang Indonesia bilang tukang pijat. Kadang ada deep tissue, ada jenis pijat yang keras menekan, dan saya spesialis deep tissue, jadi saya butuh energi yang banyak dari daging-daging yang saya makan sebelumnya. Namun efeknya adalah mengakibatkan ya ginjal saya memproduksi batu yang terbilang cukup banyak gitu loh, dan saya sekarang berusaha untuk mengeluarkannya. Dan untuk mengeluarkannya tidak tidak gampang guys. Jadi dari 30 tahun lebih saya mengkonsumsi daging dan sembarangan makan, mungkin sekarang waktunya saya harus menjaga pola makan saya. Jadi saya tidak makan yang namanya daging-dagingan lagi. Saya fokus tidak juga alkohol, karena alkohol adalah salah satu penyebab tertinggi dari asam urat, dan asam urat adalah faktor utama penyebab batu ginjal. Jika kita memiliki asam urat yang tinggi, ginjal kita akan memproduksi batu yang cepat atau tinggi juga. Itu informasi yang saya dapatkan. Tapi untuk soal asam urat bakalan saya baca-baca lagi artikelnya di internet, dan jika ada kesempatan untuk konsultasi ke dokter, saya bakalan konsultasi ke dokter urologinya secara langsung, dan saya bakalan share di sini buat teman-teman yang membutuhkan, buat semua yang punya masalah sama ginjal, batu ginjal dan lain sebagainya. Kita pasti bisa guys, kita pasti bisa menjalani ini semua, dan keputusan ada di tangan kita. Jika kita tetap mengkonsumsi daging-dagingan, kita harus siap dengan batu ginjal yang bakalan kita terima. Dan jika kita merubah dari sekarang dan gaya hidup, gaya makan kita, dan kita akan mendapatkan hasilnya juga. Sekian dulu untuk sekarang. Mungkin di next video bakalan ada lagi saran-saran tips buat teman-teman yang menderita ginjal. Buat teman-teman yang punya saudara, punya orang tua, punya ini, silahkan bertanya kepada saya lewat WhatsApp, lewat kolom komentar. Sampai jumpa guys. See ya. Oh ya, buat dukung video ini, klik like, subscribe, dan mungkin share. Siapa tahu ada teman, tetangga, kerabat yang terbantu akan video saya. Okay guys, thank you.